Untuk daring berarti kita masuk pertemuan 5 ya. Yang luringnya Ibu nggak sebut pertemuan berapanya, soalnya kalau luring kan Ibu cuma masuk di beberapa kelas doang nih. Misalnya besok aja Ibu cuma masuk di 8G, 8A, 8B, sama 8C. Berarti 8D, EF-nya enggak ketemu Ibu karena udah ketemu Ibu di minggu lalu. Nah, sebelumnya Ibu mohon maaf, mau minta maaf untuk kelas 8B, 8C, dan 8D. Kemarin Ibu tidak masuk di kelas karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi kemarin kelas 8B, 8C udah nyatat kan? Udah dikasih tugas kan di kelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nanti tugasnya besok dikumpulkan ya. Buku latihan matematikanya dibawa pas besok PTMT. Untuk yang buku latihannya masih ada di Ibu nih, boleh diambil di meja Ibu. Ini banyak banget yang buku latihan yang udah dikumpulin, itu semuanya udah Ibu nilai. Jadi kalian bisa ambil di meja Ibu, ada di kantor guru. Nah, hari ini Ibu akan membahas garis singgung lingkaran. Jika di buku paket kalian itu ada di halaman 210 sampai dengan 217. Itu semuanya mengenai garis singgung lingkaran. Udah terlihat belum share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, garis singgung lingkaran ini, jika di buku paket kalian masih berada di bab 7, masih berada di babnya lingkaran. Sebelumnya kalau buku paket tahun lalu dia udah beda bab. Garis singgung lingkaran ini udah beda bab sama bab lingkaran. Tapi di sini kita masih di bab 7 yaitu lingkaran. Masih ada yang gabung. Nggak bisa ya. Oke, nah seperti yang tadi Ibu bilang, kita masuk ke pertemuan 5 pada BDR Matematika di semester 2. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini mengapa laptop Ibu lemot? Oke, materi pelajaran kita hari ini itu garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran di sini dibagi menjadi 2, yaitu garis singgung persekutuan luar, lalu ada garis singgung persekutuan dalam. Ada 2 ya, GSPL sama GSPD. L-nya itu luar, D-nya itu dalam. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat membedakan mana sih garis singgung persekutuan dalam, yang mana sih garis singgung persekutuan luar gitu. Dan dapat menentukan panjang dari garis singgungnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada gambar 2 lingkaran. Ada gambar 2 lingkaran kan? Ada lingkaran besar dan ada lingkaran kecil. Garis singgung itu ketika ada garis yang menyinggung lingkaran. Nih, untuk lingkaran yang besar nih, lingkaran yang besar ini, aduh kok nggak nyata. Untuk lingkaran yang besar ini, garis singgungnya di sini nih. Garis singgungnya di titik A. Ini garis singgungnya di titik A. Nah, untuk yang lingkaran kecil ini, dia garis singgungnya dia bersinggungan di titik B. Nah,
titik singgung lingkaran terhadap garis singgung itu selalu tegak lurus. Di sini di titik A nih dia tegak lurus nih. Ada tanda kotak di sini. Lalu di titik B juga sama, dia selalu tegak lurus. Di sini ada tanda kotak. Berarti artinya kalau tegak lurus itu dia membentuk sudut siku. Nah, si lingkaran besar dia titik pusatnya yaitu di titik M. M adalah titik pusat lingkaran besar. Ini di M. Untuk yang kecil berarti titik pusatnya siapa? N. N adalah titik pusat lingkaran kecil. Untuk lingkaran besar, di sini jari-jarinya itu Ibu sebut sebagai R besar. R besar adalah jari-jari lingkaran besar. Lalu yang lingkaran kecil itu jari-jarinya adalah si R kecil. R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. Nah, di sini ada P. P ini adalah jarak dari M. M ini titik pusat lingkaran besar ke N. Titik pusat lingkaran kecil. Nah, jaraknya P ini. Jadi panjang jarak dari titik pusat lingkaran yang besar ke lingkaran kecil. Jadi jarak dua titik pusat lingkaran. Lalu yang L, di sini ada L. Nah, L ini kan tadi di lingkaran besar menyinggungnya di titik A. Yang lingkaran kecil menyinggungnya di titik B. Ketika A sama B disambungkan, maka dia menjadi garis singgung AB. Karena dia tidak melewati dalam lingkaran, maka dia disebut sebagai garis singgung persekutuan luar. Jadi dia tuh luar sama luar. Nah, rumusnya gini, kalau garis singgung persekutuan luar, berarti rumusnya L ini berarti menandakan dia luar ya. L sama dengan akar dari P pangkat 2, P itu berarti tadi ya, jarak dua titik pusat, ini P-nya, dikurang R besar ini jari-jari lingkaran besar, dikurang R kecil. R kecil ini jari-jari lingkaran kecil. Lalu pangkat 2. Nanti ada contoh soalnya. Oke. Yang berikutnya. Kan, nggak bisa nih. Mengapa lemot sekali? Halo. Udah. Kok lemot banget sih? Kok nggak bisa next? Sepertinya karena ada. Oke. Nah, ini garis singgung persekutuan dalam. Kalau tadi kan dia di luar ya. Kalau luar tadi begini nih garis singgungnya. Si kursornya. Nih, kalau luar tadi garis singgungnya gini, luar sama luar. Dia cuma di luar doang. Misalnya gini atau gini nih, luar sama luar. Kok enggak? Bisa banget pakai pen tablet. Nah, pokoknya gitu. Nah, itu kalau dia garis singgung persekutuan luar. Kalau ini dia masuk ke dalam dari A ini sebagai titik singgung di lingkaran besar, si B ini titik singgung di lingkaran kecil. Nah, dari A ke B dia masuk ke dalam garis singgungnya. Makanya dia disebut sebagai garis singgung persekutuan dalam. Nah, di sini disimbolkan dengan D, yaitu dalam. M masih sama, yaitu titik pusat lingkaran yang besar. N titik pusat lingkaran yang kecil. P juga masih sama, yaitu jarak dari titik pusat lingkaran besar ke titik pusat lingkaran kecil. Nah, yang D ini adalah si garis singgung persekutuan dalamnya.
Ini yang nanti dicari panjang dari garis singgung persekutuan dalamnya dengan rumus ini. D sama dengan P pangkat 2 dikurang R besar ditambah R kecil pangkat 2. Bedanya sama yang persekutuan luar, kalau persekutuan luar tuh rumusnya ini dikurang nih. Nih, yang jumlah ini dikurang kalau rumus persekutuan luar. Nah, kalau yang persekutuan dalam, R ini ditambah sama R kecil. Kalau yang luar, R besar dikurang R kecil. Bedanya hanya itu aja rumusnya. Nah, nanti tinggal memasukkan angka-angkanya aja. Contohnya, kita masuk ke contoh soal. Nggak bisa ya. Nih, contohnya. Di sini ada 2 contoh soal. Lihat ini dulu, yang panjang A ke B-nya 13 M. Coba lihat soal yang ini. Ini persekutuan luar atau persekutuan dalam? Luar. Luar, betul. Dia persekutuan luar. Kita butuh apa aja tadi? Rumus persekutuan luar itu apa sih? L sama dengan akar dari P pangkat 2 dikurang R dikurang R kecil pangkat 2. Ini rumusnya. Berarti kita butuh P. P-nya berapa dong? P itu jarak titik pusat yang besar ke titik pusat yang kecil. Berarti P itu berapa? Di sini. Berapa P-nya? 13. Betul. 13 pangkat 2. Dikurang. R besarnya berapa berarti? 8. Yes, betul. 8. Dikurang. R kecilnya? 3. 3. Betul. Tutup kurung yaitu pangkat 2. Akar dari 13 pangkat 2 berapa tuh? 169. Ya, 169 dikurang 8 kurang 3. Berapa 8 kurang 3? 5. Lalu ini ada pangkat 2 nih, maka 2-nya dipangkatin 2. 25. Berapa 169 dikurang 25? 144. Yes, betul Tirza, 144. Maka akar dari 144 berapa? 12. Yes, 12. Karena dia di sini satuannya M berarti 12 M. Maka panjang C ke D adalah 12 M. 12. Gitu ya. Paham sampai sini? Paham. Oke, kita lanjut ke yang contoh soal kedua. Garis singgung persekutuan apa nih? Dalam. Dalam ya. Dalam itu berarti rumusnya apa tadi? L sama dengan Oke, akar dari P pangkat 2 dikurang R besar ditambah R kecil pangkat 2. Akar dari P-nya berarti di sini yang soal kedua P-nya berapa? 17. Ya, betul. 17 pangkat 2 dikurang R besarnya 6. 6. Plus R kecilnya 2. Tutup kurung pangkat 2. 17 pangkat 2 berapa tuh? Berapa 17 pangkat 2? 289. 289 dikurang 6 tambah 2, dijumlahin dulu nih, 6 tambah 2 berapa? 8. Lalu pangkatin 2. 64. 289 dikurang 64. 225. 225, betul. Berarti akar dari 225. 15. Satuannya sama M. Jadi panjang dari siapa nih? Titik M ke titik N yaitu 15 M. Paham sampai sini?
Udah ya, tinggal masukin angka-angkanya aja ke dalam rumusnya. Nah, kita lanjut saatnya latihan. Nah, kemarin tuh di bab 7 Ibu baru ngasih satu latihan kan ya, yang keliling, luas, lalu luas juring, panjang busur. Itu kan Ibu baru ngasih satu latihan ya. Nah, sekarang bab 7 ini kita lanjut ke latihan lagi. Jadi kita masuk ke tugas 2 bab 7. Silahkan buka buku paket kalian. Buka buku paket kalian tuh, halaman berapa tuh? Buku paket, halaman 215, 216. Nomor 1A dan 1B. Nomor 1A dan 1B, di situ ada gambarnya ya. Kalian udah tahu tuh, itu gambarnya lingkaran apa? Garis persekutuan luar ataukah dalam, di situ udah ada keterangannya. Lalu yang kedua, halaman 216. Nomor 4A dan nomor 4B. Sama juga di situ ada gambarnya, ada dua gambar. Ada keterangannya juga di situ di soalnya dari simbol persekutuan dalam. Lalu yang terakhir buku paket halaman 216, masih 216 juga. Nomornya 5A dan 5B. Nah, kalau 5A dan 5B nggak ada gambarnya kan di buku paket kalian, silahkan kalian gambar sendiri dan kalian tentukan dari simbol persekutuan luar dan persekutuan dalamnya. Gitu. Ada yang mau ditanya? Ini tugasnya dikumpulin kapan, Bu? Tugasnya dikumpulin kapan? Tugasnya dikumpulin Tapi itu kapan? yang coklat pasti jadi kan? Kalau misalnya besok Kamis. pas ada ibu PTMT, kan Tirza besok ada ibu ya, berarti ya 8C ya Tir. Coba WA dulu, Pak. Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. boleh dikumpulin besok, tapi juga bisa boleh juga dikumpulin nanti pas ibu buka, ibu buat itu apa kotak penugasannya di classroom. Waktunya sampai hari Jumat berarti ya. Kalau ngumpulinnya di classroom waktunya sampai hari Jumat. Tapi kalau misalnya besok udah selesai mau ngumpulin langsung ke ibu di sekolah juga boleh gitu. Tapi kan buku kalian ada PTMT. Ada lagi pertanyaannya? absennya, Bu. Absennya ya. Jadi ibu baru mau ngasih. Bentar ya. Ibu stop share dulu. Yang buku itu gimana? Kenapa? Sama Ibu. Share di chat ya sebentar. Yang bukunya sama ibu, mana Bu? Yang bukunya sama ibu, kan kalian materi ini juga kan kalian catat di buku catatan. Yang buku latihannya masih sama ibu, boleh ngerjain langsung di buku catatan aja. Jadi besok diambil buku latihannya, lalu nanti dikumpulkan buku catatannya yang ada tugas ini. Tapi kalau misalnya kalian belum ngerjain ini sekarang, mau ngambil dulu nih bukunya besok di ibu, karena besok kalian ada PTMT, baru mau ngerjainnya besok setelah ngambil buku latihan ke ibu, itu boleh. Kalian hari Kamis ada PTMT juga kan di sekolah? Iya, Bu. Walaupun Iya, ada Bu. pelajaran matematika. Nah, itu boleh dikumpulin kok ke ibu ada di sekolah. Kalau misalnya kalian hari Kamis udah ngerjain, boleh ngumpulinnya hari Kamis ke ibu. Oke, Bu. Daripada kalian repot-repot ngumpulin di Google Classroom, jadi mendingan langsung dikoreksi sama ibu, langsung ibu masukin nilainya ke buku nilai ibu. Udah absen semua? Sudah, Bu. Udah, Bu. Seperti biasa, record dari Zoom meeting ini akan Ibu masukkan ke dalam YouTube. Nanti kalian bisa catat materinya dan contoh soalnya.
lalu kerjakan tugasnya. Sudah, tidak ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih yang sudah join dan mengikuti pembelajaran hari ini. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum. Sampai bertemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.